Video ini merupakan panduan penggunaan aplikasi Sinergi UPI. Berikut tutorial cara mendaftar aplikasi Sinergi. Pertama, ketik website Sinergi UPI. Lalu setelah masuk, klik tombol login dengan SSO. Setelah diklik akan muncul halaman untuk login. Masukkan ID dan kata sandi SSO Anda. Apabila sudah masuk menggunakan akun SSO, akan muncul form pendaftaran terdiri dari NIP baru, NIP lama, nomor KTP, nama, gelar depan, gelar belakang, email dan nomor telepon serta home base tempat bekerja. Isi form tersebut sesuai identitas Anda sampai selesai. Klik tombol simpan jika sudah selesai dan akan muncul halaman dashboard. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Berikut tutorial cara edit profil dan reset pasprase. Pertama, edit profil. Pada halaman dashboard bagian atas kanan terdapat ikon orang. Klik ikon tersebut lalu klik profil. Klik edit profil apabila terdapat kesalahan dalam pendaftaran atau ada hal yang akan diganti. Ketika sudah selesai, jangan lupa untuk klik kembali tombol selesai. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Kedua, reset pasprase. Klik tombol ikon orang lalu klik tombol profil. Setelah itu klik tombol reset pasprase. Maka pasprase akan otomatis terreset otomatis. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Berikut tutorial fitur Telegram di aplikasi Sinergi. Pertama, menghubungkan Sinergi ke Telegram. Selanjutnya, buka https://sinergi.upi.edu/ di browser handphone, kemudian login dan buka halaman profil. Selanjutnya, klik hubungkan Telegram. Maka akan muncul form hubungkan Telegram yang berisikan token. Pertama, copy token tersebut. Selanjutnya, klik tombol chatbot. Maka akan otomatis akan dialihkan ke aplikasi Telegram Anda yang berisikan bot Sinergi. Klik tombol mulai. Lalu tunggu balasan dari bot tersebut. Tempel token yang telah Anda copy selanjutnya lalu kirim. Kedua, menggunakan fitur My Desk. Jika ingin mengetahui tugas yang ada di akun Anda, maka ketik My Desk. Ketiga, memutuskan Telegram ke Sinergi. Dan apabila Anda ingin melepas keterkaitan akun Anda dengan Telegram, maka ketik Unlink. Lalu terdapat pilihan Y atau T, yang berarti ya atau tidak. Berikut tutorial pembuatan naskah. Pertama, pengajuan draft naskah, dilakukan oleh konseptor. Pada bagian sebelah kiri halaman dashboard terdapat tombol pembuatan naskah. Klik tombol tersebut lalu klik lagi tombol pembuatan naskah. Selanjutnya, klik tombol pengajuan naskah baru yang berada di sebelah kanan halaman pembuatan naskah. Maka akan dialihkan ke halaman data naskah. Isikan form yang ada di halaman tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah terisi semua, silahkan klik tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul form penanda tangan naskah. Klik kolom nama penanda tangan. Lalu akan muncul daftar pejabat penanda tangan. Pilih penanda tangan sesuai kebutuhan dengan cara melakukan klik pada tombol pilih. Setelah selesai, klik tombol Add. Jika berhasil, maka muncul notifikasi sukses. Lalu klik tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul form pemaraf naskah. Klik kolom nama pemaraf. Lalu akan muncul daftar pejabat pemaraf. Pilih pemaraf sesuai kebutuhan dengan cara melakukan klik pada tombol pilih. Setelah selesai, klik tombol Add. Jika berhasil, maka muncul notifikasi sukses. Lalu klik tombol selanjutnya. Setelah klik tombol selanjutnya akan muncul form upload naskah. Klik tombol download template naskah.
Jika sudah terdown, buka berkas tersebut. Edit berkas tersebut sesuai kebutuhan dan jangan lupa untuk menyimpan berkas dengan format PDF. Lalu kembali ke halaman upload naskah. Klik choose file, setelah itu pilih berkas yang sudah diedit. Apabila sudah dipilih, klik unggah. Akan muncul notifikasi sukses jika sudah diunggah. Setelah itu klik tombol selanjutnya dan akan muncul form upload file pendukung. Jika terdapat file pendukung yang akan dimasukkan, lakukan cara yang sama seperti pada form upload naskah. Klik selanjutnya lalu akan muncul form set letak QR kode surat. Lakukan pengecekan kembali untuk melihat apabila ada kesalahan dalam pembuatan naskah. Pada halaman QR kode surat, gulir ke bawah. Di sini kita akan melakukan peletakan QR kode di naskah surat. Pertama, terdapat form letak QR. Pada form tersebut terdapat kolom page, kolom X dan kolom Y. Untuk kolom page mengatur letak QR pada halaman. Jika nilai page 1 maka letak QR di halaman 1. Untuk kolom X mengatur posisi secara horizontal. Semakin besar nilai X maka letak QR akan semakin ke kanan. Untuk kolom Y mengatur posisi secara vertikal. Semakin besar nilai Y maka letak QR akan semakin ke bawah. Apabila nilai X dan Y sudah diisi, klik tinjau untuk melihat posisi QR sudah sesuai atau tidak pada naskah. Apabila sudah sesuai, klik simpan. Setelah itu akan muncul notifikasi sukses. Gulir ke bawah untuk melihat form data letak QR pada bagian sebelah kanan. Terdapat ikon hapus jika ingin menghapus QR tersebut. Jika dirasa letak QR code sudah benar, selanjutnya klik tombol ajukan paraf dan tanda tangan. Lalu klik OK pada notifikasi yang muncul. Jika berhasil maka akan dialihkan ke halaman pembuatan surat dan terdapat notifikasi sukses. Kedua, mengirim perbaikan naskah, dilakukan oleh pejabat pemaraf. Pada alur selanjutnya setelah melakukan pengajuan paraf dan tanda tangan naskah oleh pembuat naskah. Naskah akan dilakukan pemarafan sesuai dengan pejabat pemaraf yang dipilih. Pada halaman dashboard terdapat naskah perlu verifikasi, lalu klik pada tombol tersebut. Selanjutnya akan tampil data pengajuan naskah. Lalu klik pada ikon action. Setelah itu akan tampil informasi surat. Lakukan pengecekan untuk melihat naskah. Klik tombol paraf naskah. Lalu akan muncul form paraf naskah. Pilihan pada form paraf naskah disesuaikan dengan informasi naskah yang dibuat. Di sini kami akan memilih naskah perlu perbaikan agar dapat melihat alur perbaikan naskah. Untuk naskah perlu perbaikan, masukkan saran pada kolom catatan agar perbaikan dapat dilakukan oleh pembuat naskah. Setelah itu klik submit dan akan muncul notifikasi sukses. Ketiga, melakukan perbaikan naskah, dilakukan oleh konseptor. Sekarang pada akun pembuat naskah di halaman dashboard terdapat satu revisi konsep naskah yang perlu dilakukan. Hal ini terjadi karena pemaraf melakukan perbaikan naskah seperti yang dilakukan sebelumnya. Klik tombol revisi konsep naskah. Setelah itu muncul form naskah perlu revisi. Terdapat 3 ikon pada kolom action. Klik ikon peninjauan. Lalu akan muncul informasi surat dengan status koreksi naskah yang harus diperbaiki. Setelah mengetahui apa yang perlu diperbaiki, klik tombol kembali. Lalu klik edit data surat. Setelah itu lakukan proses pengajuan naskah ulang sesuai dengan perbaikan yang diinginkan meliputi data naskah, penandatangan, pemaraf dan naskah yang akan diupload ulang. Pada tahap set letak QR kode surat, lakukan pengecekan kembali. Apabila naskah sudah terkoreksi, klik tombol ajukan paraf dan tanda tangan. Lalu akan muncul notifikasi. Klik OK. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau.
Keempat, pemarafan naskah dilakukan oleh pejabat pemaraf. Sekarang di halaman dashboard pemaraf, terdapat naskah perlu verifikasi yang sebelumnya sudah direvisi oleh pembuat naskah. Klik naskah perlu verifikasi. Setelah itu klik ikon informasi. Apabila dirasa naskah sudah sesuai, klik paraf naskah. Pilih naskah telah sesuai. Lalu klik submit. Akan muncul notifikasi sukses dan status berubah menjadi disetujui oleh pemaraf. Kelima, penandatanganan naskah dilakukan oleh pejabat penandatangan. Proses selanjutnya penandatanganan naskah oleh pejabat penandatangan yang telah dipilih oleh pembuat naskah. Pada halaman dashboard klik naskah perlu tanda tangan. Klik ikon informasi. Lakukan pengecekan naskah. Jika sudah sesuai, lalu klik tanda tangan. Pilih naskah telah sesuai. Setelah itu masukkan pasprase. Klik submit. Jika berhasil akan muncul notifikasi sukses dan status berubah menjadi disetujui. Keenam, mengirim naskah dilakukan oleh konseptor setelah melakukan pemarafan dan penandatanganan. Naskah akan dikirimkan kembali ke pembuat naskah. Pada halaman dashboard pembuat naskah, klik pembuatan naskah. Lalu akan muncul form pembuatan surat yang telah diparaf dan ditanda tangan. Klik ikon peninjauan. Klik kirim naskah keluar. Setelah itu akan muncul form registrasi naskah keluar. Pada form tersebut isikan hal-hal yang perlu diisi untuk memenuhi registrasi surat keluar. Setelah itu klik kirim. Lalu akan ada notifikasi untuk memastikan data terisi dengan benar. Apabila sudah benar klik OK. Akan muncul notifikasi sukses jika berhasil. Berikut tutorial melihat naskah yang telah diparaf dan ditanda tangan. Pertama, melihat naskah yang telah diparaf atau verifikasi oleh pejabat pemaraf. Pertama, klik pada pembuatan naskah yang berada di bagian kiri halaman dashboard pemaraf. Setelah melakukan klik pada tombol tersebut terdapat 3 pilihan yaitu pembuatan naskah, naskah telah diverifikasi, dan naskah telah ditanda tangan. Klik pada naskah telah diverifikasi. Kemudian akan muncul halaman data naskah yang telah diparaf dan statusnya disetujui. Klik tombol informasi yang berwarna biru pada kolom action untuk melihat rincian atau informasi surat. Kedua, melihat naskah yang telah ditanda tangan. Berikut ini merupakan cara melihat naskah yang telah ditanda tangan oleh pejabat penanda tangan. Pertama, klik pada pembuatan naskah yang berada di bagian kiri halaman dashboard penanda tangan. Setelah melakukan klik pada tombol tersebut terdapat 3 pilihan yaitu pembuatan naskah, naskah telah diverifikasi, dan naskah telah ditanda tangan. Klik pada naskah telah ditanda tangan. Kemudian akan muncul halaman data naskah yang telah ditanda tangan dan statusnya disetujui. Klik tombol informasi yang berwarna biru pada kolom action untuk melihat rincian atau informasi surat. Berikut tutorial registrasi naskah keluar dan naskah masuk. Pertama, registrasi naskah keluar. Sekarang kita akan melakukan registrasi naskah keluar. Klik tombol registrasi naskah di bagian kiri. Klik naskah keluar. Klik tombol registrasi naskah keluar. Setelah itu akan muncul form registrasi naskah keluar. Isikan form tersebut sesuai kebutuhan. Lalu akan ada notifikasi untuk memastikan data terisi baik dan benar. Klik OK jika data sudah terisi dengan benar. Lalu akan muncul notifikasi sukses jika berhasil. Kedua, registrasi naskah masuk. Sekarang kita akan melakukan registrasi naskah masuk. Klik tombol registrasi naskah di bagian kiri. Klik naskah masuk.
Klik tombol registrasi naskah masuk. Setelah itu akan muncul form registrasi naskah masuk. Isikan form tersebut sesuai kebutuhan. Lalu akan ada notifikasi untuk memastikan data terisi baik dan benar. Klik OK jika data sudah terisi dengan benar. Lalu akan muncul notifikasi sukses jika berhasil. Berikut tutorial menindaklanjuti naskah. Pertama, disposisi. Pada halaman dashboard, klik naskah masuk. Lalu klik lihat detail. Lakukan pengecekan pada naskah. Setelah itu klik tindak lanjut dan pilih disposisi. Lalu akan muncul form disposisi. Isikan form tersebut sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, klik tombol kirim. Apabila berhasil akan muncul notifikasi sukses. Sekarang kita akan melakukan tindak lanjut kedua yaitu kirim tugas ke staf. Klik tombol disposisi pada halaman dashboard. Lalu klik lihat detail. Lakukan pengecekan pada naskah. Lakukan klik tindak lanjut dan pilih kirim pesan ke staf. Isikan form sesuai kebutuhan. Pada kolom selesaikan tindak lanjut, pilih ya jika tindak lanjut telah selesai. Pilih tidak jika tindak lanjut perlu dicek kembali. Setelah itu klik kirim. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Sekarang kita akan melakukan proses penyelesaian tugas yang merupakan lanjutan dari proses tindak lanjut kirim tugas ke staf. Klik tugas pada halaman dashboard. Klik lihat detail. Lakukan pengecekan tugas dari pimpinan. Jika sudah, klik kerjakan tugas. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Berikut tutorial membaca tembusan. Sekarang kita akan melihat tembusan pada naskah. Pada halaman dashboard, klik tombol tembusan. Setelah itu pada form data tembusan. Klik lihat detail. Pada halaman tembusan terdapat informasi, tujuan, tembusan dan disposisi naskah untuk melihat rincian naskah yang telah dibuat. Berikut tutorial melihat log naskah. Sekarang kita akan melihat log naskah. Klik log naskah pada bagian kiri dashboard. Terdapat pilihan pada log naskah yaitu log naskah keluar, log naskah masuk, log disposisi, log tembusan dan log tugas. Klik log naskah keluar. Klik lihat detail untuk melihat rincian naskah. Panduan penggunaan aplikasi Sinergi UPI sudah selesai.